Sebelum pelajaran dimulai, kita absen terlebih dahulu ya. Rai, Hadir. Puput, Hadir. Uwi, hadir Ibu. Oke, hadir semua ya. Ya. Oke, sebelum pelajaran dimulai, langsung saja kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang tahu gak nih sekarang kita akan belajar apa? Belajar kehidupan, Bu. Oke, kita akan belajar sumber daya alam. Ada yang tahu gak sumber daya alam itu apa? Enggak. Sumber kehidupan. Betul, sumber kehidupan. Sebelum pembelajaran dimulai, kita lihat dulu video berikut ini ya tentang sumber daya alam. Ada yang tahu lagu tersebut? Ya, lagu itu berjudul Rokok Susu karya Wahyu Kuswoyo. Lagu ini dilatarkan tanah Indonesia yang subur dengan sumber daya alam yang seimbang. Apa itu sumber daya alam? Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam. Sumber daya alam digunakan manusia untuk memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan hidupnya. Berdasarkan asalnya, sumber daya alam dibagi menjadi sumber daya alam hayati dan non-hayati. Sumber daya alam hayati berasal dari makhluk hidup, misalnya hewan dan tumbuhan. Minyak bumi, batu bara, dan gas alam termasuk sumber daya alam hayati karena berasal dari sisa-sisa makhluk hidup. Sebaliknya, sumber daya alam non-hayati bukan berasal dari makhluk hidup, misalnya cahaya matahari, udara, air, dan tanah. Berdasarkan ketersediaan di alam, sumber daya alam dibagi menjadi sumber daya alam yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam yang dapat diperbarui akan ada terus-menerus seperti cahaya matahari, tanah, air, dan udara, atau sumber daya yang bisa dikelola dan jumlahnya makin banyak seperti hewan dan tumbuhan. Sebaliknya, sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui jumlahnya terbatas dan akan habis jika dipakai terus-menerus. Contohnya minyak bumi, batu bara, gas alam, dan bahan tambang. Oke, dari video tersebut yang dapat disimpulkan apa? Sumber daya alam itu terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama ada sumber daya alam hayati dan juga sumber daya alam non hayati. Dan selain itu sumber daya alam juga ada yang dapat diperbarui dan juga tidak dapat diperbarui. Ibu tampilkan sedikit, ada sedikit poster. Di sini ada sumber daya alam. Ibu mengambil 3 contoh saja. Yang pertama ada hutan. Di mana hutan ini berisikan apa aja nih yang ada di hutan? Pohon. Pertama ada ya, ada Tumbuhan. Tanah. Ya, betul sekali. Nah, di hutan ini juga sangat dikelilingi oleh banyak tumbuhan dan juga hewan yang berfungsi sebagai pelestarian lingkungan. Dan yang selanjutnya itu ada tambang. Kalian tahu gak apa yang dimaksud tambang? Enggak. Tambang itu ada yang ada di dalam bumi. Contohnya itu seperti emas, batu bara, dan juga besi. Dan yang selanjutnya ada sungai. Sungai itu sering kita lihat ya di curug gitu ya. Ya, terus pantai. Ya, itu pantai bukan sungai ya. Ya. Sungai adalah aliran air yang mengalir dari hulu ke hilir. Jadi airnya tuh mengalir, tidak bolak-balik, tidak jungkir balik, tidak menguap ataupun yang lainnya, tapi airnya itu mengalir, betul sekali. Kita lanjutkan saja ke materi. Kita lanjutkan ke materi. Di sini ada sumber daya alam. Sumber daya alam dan pelestariannya, di mana bumi ini adalah suatu warisan yang harus dijaga untuk generasi yang akan mendatang. Nah, pasti sumber daya alam itu, sumber daya alam itu adalah sesuatu yang berasal dari alam dan dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Dan jenis-jenisnya sumber daya alam itu seperti hutan. Sumber daya alam itu ada 2, adalah yang tadi di video. Yang pertama ada sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan yang Tidak dapat diperbaharui. Yang pertama ada sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Yang pertama ada hutan, air, Angin dan sinar matahari. Betul.
Kalau sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, contohnya seperti apa? Minyak bumi, gas alam, batu bara, dan mineral. Ya, bagus. Lanjutkan. Pentingnya bagi kita menjaga sumber daya alam. Sumber daya alam ini merupakan sebagai sumber kehidupan kita. Kalau kita kekurangan air ya, kita akan bisa hidup nggak tanpa adanya air? Tidak. Ya. Tanpa adanya sumber pangan, Tidak, kita mati. akan mati ya. Dan juga ini juga merupakan pendukung ekonomi, bahan baku industri dan sebagai energi. Yang terakhir adalah menjaga keseimbangan ekosistem, di mana mendukung keanekaragaman hayati. Selanjutnya itu ada permasalahan dalam pengelolaan sumber daya alam. Yang pertama itu ada eksploitasi berlebihan. Contoh dari eksploitasi berlebihan apa nih? Penebangan liar. Betul. Yang selanjutnya ada polusi ya. Polusi ini juga merupakan satu permasalahan. Yang selanjutnya itu ada kerusakan ekosistem, yang hilangnya habitat dan Punahnya spesies. betul. Yang selanjutnya ada prinsip pelestarian sumber daya alam. Yang pertama, pentingnya kita harus menjaga sumber daya alam secara baik untuk memastikan keberlangsungannya. Yang kedua, siklus ekonomi hijau. Jadi kita harus menanam Tumbuhan kembali dan daur ulang. betul. Ya, yang selanjutnya ada rehabilitasi dari pemulihan lahan yang telah rusak akibat eksploitasi. Yang terakhir ada pengelolaan berkelanjutan. Yang selanjutnya ada teknologi dalam pelestarian sumber daya alam. Seiring perkembangan zaman gitu ya, teknologi menjadi salah satu sumber yang kita butuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada energi terbarukan. Contohnya itu panel surya, turbin angin, dan pembangkit listrik tenaga air. Yang kedua ada pertanian berkelanjutan. Teknologi irigasi cerdas dan pupuk organik. Yang terakhir itu ada pengelolaan sampah, di mana sampah ini menjadi salah satu pemicu kita untuk menghambatnya terjadinya banjir gitu ya. Selanjutnya itu ada peran masyarakat dalam pelestarian. Peran masyarakat itu adalah kita yang harus menjaga sumber daya alam kita. Kalau tidak kita, siapa lagi yang akan menjaga ya? Yang pertama itu ada mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Jadi kita harus memilah dan memilih apa aja yang dapat kita bisa daur ulang kembali. Yang kedua ada penanaman pohon dan merawat lingkungan di sekitar kita. Yang ketiga ada menggunakan transportasi umum atau kendaraan ramah lingkungan. Jadi hindari yang berpolusi tinggi. Yang terakhir ada mendukung produk ramah lingkungan. Oke, yang selanjutnya mungkin penutup. Jadi yang dapat Ibu simpulkan dari sumber daya alam ini adalah pelestarian sumber daya alam adalah tanggung jawab bersama gitu ya, untuk menjaga masa depan yang lebih baik. Karena sumber daya alam ini kalau rusak, rusaknya oleh siapa? Oleh kita. Jadi kita yang harus menjaga, merawat agar sumber daya alam kita tetap terlindungi. Oke, seperti itu ya. Oke, setelah materi tadi, Ibu minta kalian membuat kelompok. Yang satu kelompok itu berisikan 3 orang ya. Boleh mengisi LKPD yang Ibu berikan. Secara diisi ya. Iya. Boleh dibagi-bagi tugasnya. Kalau ada yang tidak mengerti, boleh langsung ditanyakan saja. Ibu, kalau daya apa? Daya itu kita daya listrik ya, itu memiliki daya. Jadi daya itu kekuatan. Daya itu kekuatan. Ini udah selesai. Udah.
Ibu beres. Gimana, udah isinya? Oke, setelah mengisi boleh dipresentasikan ya apa yang dapat kita ambil dari setelah mengisi AKPD tersebut. Boleh dipresentasikan? Boleh? Program kelompoknya? Ya. Ini kan tugasnya tuliskan contoh sumber daya alam yang kamu temukan. Nah, sumber daya alamnya ini kan termasuk ke dalam sumber daya alam hayati. Yang kedua ada sayuran termasuk ke dalam sumber daya alam hayati. Yang ketiga matahari termasuk sumber daya alam non hayati. Yang keempat air termasuk sumber daya alam non hayati juga. Yang kelima kayu termasuk sumber daya alam hayati. Yang keenam ada angin sumber daya alam non hayati. Yang selanjutnya Selanjutnya ada sumber daya alam air termasuk sumber daya alam non hayati. Ada pohon termasuk sumber daya alam hayati. Ada batu termasuk sumber daya alam udah. Selanjutnya ada hewan termasuk sumber daya alam hayati, dan yang terakhir ada tanah termasuk sumber daya alam non hayati. Terus apa yang dimaksud dengan sumber daya alam? Segala sesuatu yang berasal dari alam. Sebutkan pemanfaat sumber daya alam bagi kehidupan manusia untuk berlangsungan hidup dan penghasil energi. Terus di kegiatan yang selanjutnya ini ada tuliskan cara-cara menjaga sumber daya alam. Caranya yang pertama itu ada hemat energi, menggunakan produk daur ulang, hemat air, mengurangi penggunaan plastik, dan tidak menebang pohon sembarangan. betul sekali ya. Seperti yang telah tadi anak-anak bicarakan itu semua benar bagi keberlangsungan pelestarian sumber daya alam kita. Boleh dikumpulkan kembali ya LKPD-nya. Ya, terima kasih, nanti Ibu periksa. Yang terakhir anak-anak, Ibu ada satu poster, boleh dibaca judulnya? Jaga alam, jaga kehidupan. Oke, jadi jaga alam, jaga kehidupan ini merupakan alam yang menjadi sumber kehidupan kita, yang dimana kita menikmati hari ini, kita juga akan menikmati esok hari. Iya, betul. Dan kita harus menjaga alam kita dengan beberapa langkah. Yang pertama ada Kurangi sampah plastik. Contohnya apa? Bawa tas Belanja banyak sendiri. Ya, jadi kalau ke sekolah itu bisa bawa tumbler ya. Jadi isi minumnya di rumah. Yang kedua ada hemat energi dan juga hemat air. Jadi matikan lampu pada saat tidak digunakan. Yang ketiga ada merawat tanaman, di mana pohon membantu sekali dalam menyerap polusi di sekitar rumah kita. Yang terakhir itu ada pakai produk ramah lingkungan. Contohnya apa nih? Tidak Pakai plastik. Iya, betul sekali Puput, Pak. Tidak kurangi pemakaian sampah plastik. Ya, jadi kita kalau mau belanja gitu ya, boleh kita bawa tote bag dari rumah. Oke. Alhamdulillah, mungkin pelajaran pada hari ini telah selesai. Alangkah baiknya kita sebelum mengakhiri pembelajaran berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh Uwi. Pada Uwi dipersilakan ya. Setelah mengikuti pelajaran, angka bagi kita berdoa bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, mungkin sekian pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. sedikit. Bye.